saya Mitaloka dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik sistem pencernaan. Tujuannya untuk mengetahui kelainan pada sistem pencernaan pasien. Di sini alat-alatnya ada handscoon, hand sanitizer, stetoskop. Ini buat pengecapan gula, garam, dan kopi. Di bak instrumen ini ada tong spatel dan penlight. Selamat pagi Ibu. Apa benar dengan Ibu Anita Septia? Yes, Sur. Perkenalkan, nama saya Mitaloka, perawat Mitaloka. Yang hari ini pada jam sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pada sistem pencernaan Ibu agar mengetahui apakah ada keluhan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Yes, Sus. Baik, saya izin untuk mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Mencuci tangan. Memakai handscoon. Pertama kita inspeksi dulu bagian wajahnya. Ada mulut, mata, dan hidung. Lalu kita periksa bagian mulut pasien. Kemudian kita lihat adanya stomatitis di bagian mulutnya, terus warna mulutnya pucat atau tidak, dan ada lesi atau tidak. Kita lihat bagian gusinya ada pendarahan, pembekakan atau tidak. Maaf ya Bu ya, saya lihat dulu bagian gusinya. Dan bagian gusi si Ibu itu tidak ada pendarahan dan pembengkakan. Kemudian kita lihat bagian lidahnya. Bu, kita lihat adanya stomatitis, terus warnanya pucat atau tidak, ada lesi atau tidak, ada udem atau tidak. Kemudian kita pemeriksaan pengecapan. Yang pertama kita tes lidah si pasien dengan menggunakan gula. Coba Bu. Maaf ya Bu, manis gak Bu? Manis, Sus. Lidah paling depan itu rasanya manis, dan sekarang kita menggunakan garam. Coba asin gak Bu? Asin, Sus. Lidah yang paling tengah itu rasanya asin. Coba Bu pahit gak Bu? Baik. Lidah yang paling ujung belakang itu rasanya pahit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan faring. Faring itu terbagi menjadi 3. Yang pertama nasofaring, orofaring, hipofaring. Lalu kita akan periksa pada bagian orofaring, karena orofaring itu tempat masuknya makanan. Kemudian kita inspeksi pada bagian orofaringnya. Coba Bu untuk mengetahui peradangan dan untuk mengukur tongsil. Pengukuran tongsil itu terbagi menjadi 4. Yang pertama T1 itu normal. Kedua tidak sampai tengah. T3 pencapaian pembesaran mencapai garis tengah. T4 besar sudah menutupi opula. Kemudian kita palpasi pada bagian leher. Maaf ya Bu ya, saya palpasi dulu untuk mengetahui adanya pembekakan pada si leher Ibu atau tidak. Bantu untuk menelan ya Bu ya. Nyeri tidak Bu? Enggak, Sus. Abdomen itu terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1 itu dextra superior, dalamnya itu hepar atau hati. Yang kedua kuadran 2 yaitu sinistra superior, yaitu limpa atau lambung. Kuadran 3 itu ada dextra inferior, isinya appendicitis dan usus halus. Sekarang itu ada kuadran 4 sinistra inferior, dalamnya itu usus besar. Yang pertama kita infeksi bagian perut si ibunya, simetris atau tidak, ada lesi atau tidak, ada massa atau tidak, ada bekas luka atau tidak, ada jaringan parut. Kemudian kita auskultasi pada bagian perut ibu menggunakan stetoskop. Kemudian kita auskultasi dari semua kuadran 1 sampai 4. Yang pertama kita auskultasi di kuadran 1 dulu. Bising usus itu normalnya 5 sampai 35 kali per menit. Kita menggunakan stetoskop, ceknya itu selama 1 menit. Didengarkan, suaranya itu seperti orang lapar atau kerucuk-kerucuk. Kenapa auskultasi didahulukan daripada perkusi? Karena akan mengubah suara bising ususnya.
Kemudian kita perkusi bagian 4 kuadran, dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Suara normalnya itu timpani. Suara tidak normalnya itu hipertimpani. Maaf ya Bu ya. Iya. Selanjutnya kita palpasi pada bagian ginjal. Tangan perawat memegang pinggang pasien dan mengetuk bagian tangan perawat untuk mendorong si perut pasien. Sakit gak Bu? Enggak. Kita lakukan ke samping pinggang pasien satunya lagi. Kemudian kita palpasi ringan. Palpasi ringan itu kedalamannya 1 cm. Sakit gak Bu? Enggak. Gak Bu? Enggak. Sakit gak Bu? Enggak. Sakit gak Bu? Enggak. Kita palpasi dalam perut si pasien. Yang satu tangan perawat di bawah dan satu lagi menekan di atas. Kedalamannya itu 3 cm. Sakit gak Bu? Bukan ke sebelahnya lagi, tangan satu perawat di bawah 1, di atas 1. Kita tekan kedalaman 3 cm. Sakit gak Bu? Enggak. Dan kita periksa bagian kuadran 3-nya untuk menentukan merah bening. Letaknya itu di pusar di antara tulang pinggul sias. Lalu kita tekan adanya nyeri tekan atau tidak. Sakit gak Bu? Enggak. Kemudian kita lakukan di kuadran 4 juga. Sakit gak Bu? Enggak. Kemudian tangan perawat masuk di bawah batas kosta. Sakit gak Bu? Enggak. Kemudian kita lakukan di sebelah kirinya juga. Kemudian kita melakukan pemeriksaan inguinal. Posisi pasiennya itu dorsal recumbens. Terus kita lihat kemudian kita lihat bagian anusnya ada kemerahan atau peradangan atau tidak. Dan kita raba bagian anusnya adanya pembesaran anus atau adanya massa atau tidak. Kemudian membereskan alat. Saya sudah melakukan pemeriksaan pada sistem pencernaan Ibu. Tidak ada kelainannya Bu ya di sistem pencernaan Ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin untuk ke kamar perawat. Kalau Ibu butuh apa-apa bisa panggil saya atau tekan bel di samping Ibu. Permisi. Ya. Perawat mencuci tangan. Setelah melakukan tindakan, kita jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.